Pernah gak sih kalian nonton video yang kualitasnya kayak gini? Terus coba deh kalian bandingin sama video yang satu ini. Gimana? Kelihatan kan perbedaannya? Jauh lebih tajam dan detail. Nah, perbedaan itu adalah salah satu contoh komponen dasar audiovisual, yaitu resolusi. Tapi kualitas sebuah video nggak cuma ditentukan dari resolusi aja loh. Ada beberapa komponen lain yang nggak kalah penting, yaitu frame rate, dan aspek rasio. Yuk kita bahas satu persatu supaya kalian lebih paham. Pertama, mari kita bahas tentang frame. Frame adalah gambar yang ditangkap oleh kamera, sehingga ketika disusun menghasilkan gambar yang bergerak. Jadi pada dasarnya, video adalah kumpulan frame yang diputar dengan sangat cepat. Dalam editing, ada 3 jenis frame. Pertama, ada still frame, yaitu frame yang diam atau tidak bergerak. Kedua, ada sequence frame, yaitu sekumpulan frame yang disusun berurutan sehingga menciptakan ilusi gerakan. Dan yang ketiga, ada keyframe, yaitu frame khusus yang digunakan untuk memanipulasi gerakan, misalnya memanipulasi animasi ataupun efek transisi. Dengan memahami frame, kita bisa tahu nih bahwa detail sekecil ini punya peran besar dalam terciptanya sebuah video. Kedua, ada frame rate atau sering disebut FPS, frame per second. FPS menunjukkan seberapa banyak frame yang ditampilkan dalam 1 detik. Semakin tinggi FPS, gerakan video akan terlihat semakin mulus. Tapi semakin tinggi FPS juga berarti ukuran video akan menjadi lebih besar. Sebagai contoh, 24 FPS biasa digunakan untuk film, karena memberikan kesan yang lebih sinematik. 30 FPS umumnya digunakan dalam siaran televisi, sedangkan 50-60 FPS sering digunakan dalam konten YouTube, video gaming, atau film-film dengan genre action, karena bisa menampilkan gerakan yang lebih mulus. Jadi, pemilihan FPS juga menyesuaikan dengan kebutuhan platform. Ketiga, kita bahas lebih dalam tentang resolusi yang kita bahas di awal video tadi. Resolusi adalah jumlah piksel yang membentuk sebuah frame. Semakin tinggi resolusi, semakin jelas dan tajam kualitas gambar video. Ada beberapa tingkatan resolusi yang sering digunakan. 144p adalah resolusi yang sangat rendah, biasanya terlihat buram. 480 atau Standard Definition punya ukuran 720 x 480 piksel. Naik satu tingkat ada 720p atau High Definition dengan ukuran 1280 x 720 piksel. Kemudian ada 180 atau Full HD yang memiliki ukuran 1920 x 180 piksel. Dan ini sudah menjadi standar video berkualitas baik. Di atas itu ada 2K dengan 2040 x 1080 piksel dan 4K dengan 3840 x 2160 piksel yang menampilkan detail yang lebih tajam lagi. Nah, inilah yang tadi kita lihat di awal mengenai perbedaan resolusi bisa sangat mempengaruhi pengalaman penonton. Terakhir ada aspek rasio. Aspek rasio adalah perbandingan antara lebar dan tinggi sebuah video. Beberapa contoh aspek rasio yang umum digunakan adalah 4:3 yang populer pada televisi lama. Lalu ada 16:9, format yang paling sering digunakan saat ini, baik di televisi modern maupun YouTube. Kebalikannya yaitu 9:16, banyak dipakai untuk konten vertikal di media sosial seperti TikTok atau Instagram Reels. Selain itu ada juga format 21:9 yang memberikan kesan sinematik seperti di layar lebar. Serta 1:1 yang berbentuk persegi cocok untuk postingan Instagram feed. Jadi pemilihan aspek rasio harus disesuaikan dengan platform dan tujuan konten. Jadi, itu tadi 4 komponen dasar audiovisual yang penting banget kita pahami. Ada frame rate atau FPS, resolusi, dan aspek rasio. Dengan memahami keempat hal ini, kita bisa jadi lebih bijak dalam membuat dan mengedit video. Sehingga hasilnya bukan hanya enak ditonton, tapi juga sesuai dengan kebutuhan platform. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.